nama saya Jelita dari kelas 84. Saya akan membacakan cerita pada pembiasan pagi hari ini dengan tema Nabi yang diutus oleh Allah. Kita mengenal Yeremia sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel. Ia dipanggil menjadi nabi oleh Allah ketika dirinya masih sangat muda. Ia memiliki tugas khusus untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahat. Yeremia juga bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel agar berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Dalam perjalanannya menjadi nabi, ada banyak keteladanan Yeremia yang dapat kita saksikan. Yang pertama, taat kepada Allah. Yeremia adalah seorang nabi yang sangat dikenal dalam ketaatannya pada Tuhan. Jika kita membaca kitab Yeremia dari awal, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil menjadi nabi sejak masa mudanya. Ia belum pandai berbicara sebagai seorang yang berpengaruh, namun ia tidak terus mengelak karena hal itu. Ia taat kepada perintah Allah yang memintanya menjadi nabi. Dalam keberjalanannya sebagai nabi pun, tidak ada satu hal pun yang tak berkenan di mata Tuhan dilakukan oleh Yeremia. Hal ini pun perlu kita lakukan. Seringkali kita merasa sangat mengenal diri kita sehingga menolak panggilan dari Allah. Kita merasa tidak mampu dengan apa yang Allah minta, atau justru kita merasa memiliki bakat lain. Padahal seharusnya kita bersyukur jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerti panggilannya. Tidak semua orang memiliki anugerah itu. Ketika kita mengerti panggilan Allah, seharusnya kita bersedia melakukannya. Kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita sebagaimana Allah menyertai Yeremia. Kita percaya bahwa Allah yang menyertai Yeremia adalah Allah yang sama seperti Allah yang menyertai kita. Yang kedua, tidak takut menyatakan kebenaran. Dalam kehidupan sebagai nabi, bangsa Israel adalah bangsa yang bebal. Mereka terus merencanakan kejahatan dan menyembah berhala. Yeremia tidak henti-hentinya mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Ada banyak sekali peringatan yang Yeremia ungkapkan dan bisa kita baca pada kitab Yeremia. Hal ini membuat hati bangsa Israel panas sehingga mereka ingin membunuh Yeremia. Ancaman kematian ini tidak membuat Yeremia gentar. Ia tetap menyerukan berita kebenaran kepada bangsa Israel. Hal ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatan Yeremia pada Allah. Yang ketiga, melayani dengan kasih. Yeremia dipanggil untuk melayani bangsa Israel. Yeremia memang taat kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan untuk ia katakan, Yeremia teruskan kepada bangsa Israel. Namun Yeremia tidak hanya sekedar menjadi pembawa pesan. Ia benar-benar melayani bangsa Israel dengan penuh kasih. Ia tak henti memikirkan bangsa Israel, berpikir untuk kebaikan bangsa Israel. Ia bahkan berduka atas keburukan yang dialami oleh bangsa Israel. Yang keempat, tidak pantang menyerah. Tidaklah mudah bagi Yeremia untuk menjalani tugasnya sebagai nabi. Berulang-ulang kali ia mengingatkan bangsa Israel, tetapi tetap saja ditolak. Bangsa Israel berkeras hati, bebal, tidak mau mendengarkan Yeremia sama sekali. Bahkan mereka berencana untuk menghukum mati Yeremia. Oleh karena kasih yang ia miliki, Yeremia tidak menyerah. Segala rintangan yang ada, ia tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Bukan hasil akhirnya yang ia pikirkan. Yeremia hanya berpikir untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanannya. Keteladanan Yeremia ini sangat baik untuk kita tiru ketika kita berada dalam masa kesulitan. Masa-masa kesulitan penolakan bukanlah sesuatu yang dapat kita perkirakan. Masa itu juga pasti akan datang. Ingatlah bahwa kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Oleh karena itu, hasil akhir kita tidak menjadi nomor satu dalam pelayanan kita. Hal yang menjadi nomor satu dari pelayanan kita adalah sikap hati terbaik yang kita berikan kepada Allah. Hasil akhir seharusnya kita serahkan kepada kehendak Allah sesuai dengan yang dikatakannya.
ayat Alkitab tentang berserah. Sekian cerita singkat dari saya tentang Nabi Yeremia. Kiranya kita tetap menjalankan perintah Tuhan, apa yang Tuhan suruh kita lakukan, dan tetap melakukan pelayanan. Terima kasih.